Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Nurhayati Sembiring. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen lingkungan atau ISO 14001 ini merupakan topik yang sangat penting di kalangan perusahaan serta industri di seluruh dunia. Mari kita simak dan pelajari lebih lanjut mengenai sistem manajemen lingkungan menurut standar ISO 14001-2015, yakni sistem manajemen lingkungan yang merupakan sebuah sistem yang mencakup struktur organisasi, tanggung jawab, perencanaan kegiatan, dan peraturan-peraturan atau kebijakan perusahaan terhadap lingkungan, terutama lingkungan sekitarnya. Para pembelajar yang berbahagia, sistem tersebut adalah bagian dari sistem-sistem lainnya yang telah mendapatkan pengakuan internasional. Pengakuan dunia internasional tersebut dapat dibuktikan lewat sertifikat yang diberikan oleh badan sertifikasi yang berada di bawah organisasi standarisasi internasional. Standar internasional bagi sistem manajemen lingkungan ini sudah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia pada September 1996, yakni ISO 14001 dan ISO 14004. Pada layar dapat dilihat nomor SNI yang telah kita miliki ya. Sistem manajemen lingkungan merupakan praktek internasional terbaik dan cocok digunakan sebagai kriteria inti dalam penerapan bisnis di Indonesia secara berkelanjutan. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan kolaborasi seragam antara perusahaan-perusahaan yang berada di pusat dan di daerah agar penerapan ISO 14001 sistem manajemen lingkungan dapat makin banyak dan merata. SNI ISO 14001-2015 merupakan standar terkini yang telah terintegrasi lingkungan di dalam proses bisnis yang juga mempertimbangkan masalah kesempatan dan risiko dari produk, jasa, dan kegiatan perusahaan. SNI ISO 14001-2015 merupakan standar terkini yang telah terintegrasi lingkungan di dalam proses bisnis yang juga mempertimbangkan masalah kesempatan dan risiko dari produk, jasa, dan kegiatan perusahaan. Dengan sejalannya standar tersebut ke dalam proses bisnis, SNI ISO 14001-2015 dapat menjadi patokan sebuah perusahaan agar melakukan pengelolaan lingkungan yang dapat tetap memiliki kontribusi terhadap lingkungan dan pembangunan berkelanjutan. Standar SML versi Indonesia ini juga telah melakukan pertimbangan dari sudut pandang daur hidup yang dilakukan dari kegiatan, produk, dan jasanya. Para pembelajar, hal ini semuanya dimulai dari pengolahan bahan baku, pengiriman, pendistribusian, proses produksi, penggunaan, hingga pengolahan akhir. Diharapkan agar seluruh langkah daur hidup telah memiliki pertimbangan dari segi jenis aspek lingkungan. Pertanyaannya, mengapa memerlukan sistem manajemen lingkungan? Nah, pengelolaan lingkungan pada perusahaan, terutama dalam tingkatan manajerial, dapat menjadi langkah utama dalam memajukan perusahaan. Kepedulian lingkungan tidak hanya berpengaruh di dalam tingkat internal saja, namun kepedulian tersebut juga akan berdampak pada tingkat eksternal, terutama kesadaran akan produk yang diproduksi oleh perusahaan. Itulah sebabnya ISO 14001 sistem manajemen lingkungan sangat dibutuhkan oleh perusahaan. Para pembelajar yang berbahagia, berikut ini beberapa manfaat yang dapat diambil. Yang pertama, perlindungan lingkungan. Penerapan SML untuk perusahaan yang pertama adalah terwujudnya perlindungan terbaik terhadap lingkungan sekitar. Lingkungan yang terjaga dan terawat pastinya akan menghindarkan dari dampak buruk yang bisa saja terjadi jika dibiarkan tanpa pemeliharaan yang jelas. Yang kedua adalah keuntungan dari sisi ekonomi.
Pada dasarnya, produksi sebuah perusahaan sangat tergantung kepada lingkungan di sekitarnya. Bila lingkungan tetap lestari dan terjaga dari berbagai ancaman, tentu saja proses produksi juga akan berjalan dengan lancar. Produksi yang meningkat pastinya akan mendatangkan keuntungan ekonomi kan? Selanjutnya adalah peningkatan image perusahaan. Penanam modal tentunya akan sangat senang bila bekerja sama dengan perusahaan yang memiliki image baik di mata publik. Komitmen penjagaan lingkungan akan menaikkan image perusahaan di mata publik. Hal ini berarti perusahaan yang sangat peduli dengan kelestarian lingkungan yang mungkin tidak dilakukan oleh perusahaan lain. Dengan begitu, makin banyak penanam modal yang tertarik untuk bekerja sama. Manfaat berikutnya adalah menjalin hubungan baik. Pelestarian lingkungan oleh perusahaan tidak hanya bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri saja, tetapi juga bagi masyarakat sekitar yang kemungkinan besar terdampak dan pemerintah yang memiliki kewenangan. Melalui lingkungan yang terjaga dengan baik, maka akan terjalin pula hubungan baik antar elemen-elemen yang ada karena komitmen perusahaan yang tidak memberikan dampak buruk terhadap lingkungan. Yang kelima adalah penurunan kerusakan lingkungan. Para pembelajar, kerusakan lingkungan sangat bisa dihindari, asalkan terdapat komitmen dari pihak-pihak terkait yang tetap peduli dan menjaga lingkungan. Penerapan ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan dapat membantu menurunkan kerusakan lingkungan yang parah yang disebabkan oleh perusahaan. SML memiliki manfaat dalam menjaga lingkungan untuk tetap seimbang dan stabil. Tujuan dari sistem manajemen lingkungan. Pada dasarnya, tujuan dari diterapkannya sistem manajemen lingkungan adalah untuk memberikan dukungan dalam perlindungan dan pencegahan pencemaran lingkungan yang setara dengan keperluan sosial ekonomi. Sistem manajemen lingkungan mencakup berbagai hal yang terkait dengan kompetisi dan strategi. Namun, menurut ISO 14001, tujuan dari sistem manajemen lingkungan adalah untuk membuat manusia, hewan, dan tumbuhan tetap lestari atau hidup di dalam kondisi yang sehat. Selain itu, sistem manajemen lingkungan juga membuat manusia, hewan, dan tumbuhan tetap lestari atau hidup di dalam kondisi yang terbaik dan hidup secara alami. Penerapan ISO 14001 sistem manajemen terlihat hanya sebuah hal kecil saja. Namun, proses yang dilalui akan makin tumbuh dan terus menjadi lebih baik dengan meningkatnya pengalaman. Sementara itu, beberapa tujuan lainnya ialah mencakup peningkatan kinerja lingkungan, pemenuhan kewajiban dalam penataan, dan pencapaian tujuan lingkungan yang terarah. Para pembelajar, mengapa sistem manajemen lingkungan dibutuhkan dalam industri dan lingkungan hidup? Pengaplikasian SML di dalam perusahaan memiliki segudang manfaat, baik bagi perusahaan seperti penurunan pencemaran lingkungan, proses efisiensi yang makin meningkat, manajemen moral atau kerja yang meningkat, kepuasan konsumen yang makin meningkat, peraturan pemenuhan peraturan yang terus meningkat. Para pembelajar, ketika diajukan pertanyaan, siapa yang harus menerapkan sistem manajemen lingkungan? Mari kita selidiki ya. ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan memiliki sifat yang sukarela dan dapat digunakan oleh berbagai perusahaan dan organisasi yang menginginkan penerapan, pertahanan, dan menyempurnakan sistem manajemen lingkungan yang dihadapi. Pembuktian terhadap pihak-pihak lain terkait dengan standar dari sistem manajemen lingkungan dan untuk mendapat sertifikat sebagai bentuk komitmen penuh. Perusahaan yang wajib melakukan penerapan SML ini biasanya adalah perusahaan yang bergerak di industri manufaktur. Mengapa demikian? Hal ini karena industri tersebut sangat dekat dengan pencemaran dan perusakan lingkungan, terutama dalam hal pembuangan limbah dan peningkatan polusi. Oleh karenanya, perusahaan-perusahaan manufaktur sangat dituntut dalam berkomitmen
untuk menerapkan sistem manajemen lingkungan. Selain itu, perusahaan industri manufaktur juga wajib melakukan tanggung jawab sosialnya terhadap masyarakat, khususnya masyarakat di sekitar lingkungan perusahaan. Para pembelajar, tanggung jawab sosial ini dapat dilakukan ke dalam banyak hal, mulai dari bantuan pendidikan, pengentasan kemiskinan, pembuatan sarana dan prasarana, pembangunan tempat peribadatan, bantuan bencana alam, dan lain-lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. ISO 14001 Sistem Manajemen Lingkungan sangat direkomendasikan untuk diaplikasikan tidak hanya oleh perusahaan-perusahaan saja, tetapi juga oleh kota-kota besar sebagai wujud perlindungan lingkungan agar tetap terjaga dan lestari. Penerapan ISO 14001. Penerapannya di banyak perusahaan di Indonesia menjadi tanggung jawab khusus departemen yang menangani isu lingkungan. Setiap perusahaan manufaktur umumnya dikelola oleh bagian isu lingkungan. Bagian ini tergabung dalam sebuah divisi yang disebut dengan Health, Safety, and Environment. Beberapa contoh isu lingkungan adalah menangani ataupun mengurus limbah hasil produksi, mengatasi suara bising mesin produksi, mengelola sampah hasil produksi, dan lain sebagainya. HSE sendiri juga menjadi salah satu bagian di dalam perusahaan yang memiliki tugas dalam menangani keluhan kesehatan, keselamatan, dan juga lingkungan kerja. Selain HSE, ada juga ruang lingkup kerja yang menangani energi di perusahaan, yang disebut dengan Energy, Environment, Safety, and Health. Jika kita memiliki perusahaan besar seperti perusahaan industri properti, migas, manufaktur, dan perusahaan besar lainnya, maka pasti sangat akrab dengan yang namanya sertifikasi ISO 14001. ISO ini digunakan oleh perusahaan yang bergerak di berbagai bidang seperti konstruksi, manufaktur, properti, migas, dan lain sebagainya. Para pembelajar yang berbahagia, ISO 14001 merupakan suatu standar internasional yang di dalamnya membahas tentang sistem manajemen lingkungan. Sistem manajemen ini berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh proses dan produk yang dihasilkan telah memenuhi komitmen terhadap lingkungan. Komitmen tersebut terutama dalam upaya pemenuhan terhadap peraturan di bidang lingkungan, pencegahan pencemaran, dan komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan. Tujuan ISO 14001 adalah untuk mengembangkan dan menerapkan kebijakan yang berkomitmen dan bertanggung jawab khususnya terhadap lingkungan. Maka, keberlanjutan di sini dapat berupa sumber daya, pencegahan polusi, mitigasi perubahan iklim, dan minimalisasi dampak lingkungan. ISO 14001 wajib dilaksanakan oleh setiap perusahaan yang ingin mendirikan, memperbaiki, atau mempertahankan sistem manajemen lingkungan agar sesuai dengan kebijakan lingkungan yang telah ditetapkan. ISO 14001 akan sangat relevan untuk diterapkan di semua organisasi, terlepas dari ukuran, lokasi, sektor, ataupun jenis industri. Sebagai produsen, manfaat-manfaat seperti meminimalisir potensi konflik antara pekerja dengan pengusaha dalam penyediaan lingkungan kerja yang layak dan sehat, serta meningkatkan produktivitas pekerja melalui efisiensi waktu dan biaya, tentu akan dapat diperoleh. Manfaat lainnya, menjadi jembatan akan pemenuhan peraturan lingkungan yang lebih terencana dan terstruktur. Penggunaan sumber daya alam yang lebih bijaksana akan dapat tercapai menuju terciptanya ekoefisiensi. Selanjutnya, menjaga citra bisnis industri yang selama ini sering dikaitkan secara negatif dengan pencemaran lingkungan. Bagi lingkungan, manfaat ketika sebuah perusahaan memiliki sertifikat ISO 14001 adalah sebagai berikut. Yang pertama, berkurangnya pencemaran lingkungan melalui penurunan penggunaan bahan-bahan kimia berbahaya.
Yang kedua, pengurangan limbah berbahaya dan dapat mengurangi gangguan sosial yang berasal dari keberadaan industri itu sendiri. Misalnya, mengurangi kebisingan, polusi air, polusi udara, dan yang lainnya. Pada implementasi ISO 14001 terdapat dokumen dan rekaman wajib yang diperlukan. Berdasarkan laman ISO Center Indonesia, berikut ini merupakan dokumen, baik itu dokumen yang wajib dan non-wajib, dan rekaman yang dapat kita persiapkan. Yang pertama adalah prosedur penentuan konteks. Ini adalah persyaratan baru dari standar dan merupakan suatu perkembangan yang baik untuk mendokumentasikan bagaimana proses penentuan konteks dan mengidentifikasi pihak yang berkepentingan. Dokumen ini harus mencakup seluruh masalah internal dan eksternal yang harus dipertimbangkan. Proses identifikasi peran dan tanggung jawab juga akan dimasukkan. Dokumen ini harus mencakup seluruh masalah internal dan eksternal yang harus dipertimbangkan, proses identifikasi peran dan tanggung jawab untuk pihak yang berkepentingan, kebutuhan dan harapan pihak berkepentingan atas implementasi ISO 14001-2015. Nah, selanjutnya para pembelajar dapat melihat klausul-klausul lainnya ya, seperti yang ditampilkan pada layar. Para pembelajar yang berbahagia, bagaimana sebuah perusahaan dapat memastikan bahwa tindakan perbaikan telah dibuat dan dilaksanakan, serta catatan apa yang didapatkan dari proses tindakan perbaikan. Selain itu, prosedur juga memuat bagaimana perusahaan meninjau ketidaksesuaian penentuan penyebab dan selain itu, prosedur juga memuat bagaimana perusahaan meninjau ketidaksesuaian, menentukan penyebab, dan mengevaluasi kebutuhan tindakan untuk memperbaikinya. Pada implementasi SML, perusahaan akan menemukan adanya ketidaksesuaian yang terjadi dalam proses. Dan ketika perusahaan menyelidiki akar penyebab masalah ini, tentu diharapkan akan muncul tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan yang diambil. Tentunya ketika perusahaan membuat dan menyimpan catatan dari kegiatan ini untuk digunakan sebagai peningkatan dalam implementasi SML, hal ini akan sangat bermanfaat untuk masa depan. Jadi, suatu perusahaan ataupun organisasi yang sudah mengantongi sertifikasi ISO 14001 adalah perusahaan yang sudah berdedikasi dalam sistem manajemennya agar dapat menerapkan kesadaran lingkungan. Mari kita ingat bersama bahwa pihak pelanggan atau konsumen, masyarakat dan pemerintah juga akan menghargai entitas bisnis demi kemajuan usaha. Bahkan perusahaan juga nantinya akan dapat meningkatkan citra positif karena turut serta dalam menjaga keamanan lingkungan. Nah, pembelajar sekalian, begitulah pembelajar yang berbahagia. Demikianlah paparan yang telah sama-sama kita dengarkan dan saksikan bersama-sama. Buah nanas, buah ceri, dicampur gula, enak sekali. Cukup sekian pertemuan kali ini. Semoga bisa bertemu lagi di kemudian hari. Terima kasih, mohon maaf bila masih terdapat kekurangan-kekurangan, dan harapan yang disampaikan adalah mari sama-sama kita perbanyak referensi-referensi yang berkaitan dengan topik kali ini, dan juga melalui video-video lainnya diharapkan pemahaman dan juga keinginan kita untuk terus belajar akan semakin bertambah. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu.